Pasar ini tak pernah benar-benar tidur. Saat matahari mulai rebah di barat dan kios-kios menurunkan terpalnya, justru saat itulah sebagian orang baru mulai bekerja. Mereka bukan pedagang, bukan pula pembeli. Mereka yang datang setelah gelap adalah penjaga, pemulung, tukang pikul malam, dan orang-orang yang seharusnya tak ada di sana. Aku mengenal Pak Jafar pertama kali dari cerita-cerita orang pasar. Itu dulu yang pegang pasar, penjaganya, kata Bu Marni, tukang sayur langgananku. Zaman preman masih berani narik lapak seenaknya, narik upeti. Dia yang bikin mereka minggir. Tapi kini Pak Jafar hanyalah kakek tua berpece lusuh yang tiap pagi jalan kaki pelan-pelan dari rumahnya ke masjid, lalu kadang ke pasar hanya untuk duduk-duduk di warung kopi ujung lorong. Usianya sudah 65 tahun, tapi tubuhnya masih tegap meski rambutnya memutih semua. Mata kanannya sedikit buram, mungkin karena bekas pukulan atau usia. Orang bilang beliau pernah jadi orang dekatnya Demang Pasar, sosok yang dulunya seperti raja kecil di lingkungan sini. Tapi semua itu hanya bisik-bisik. Pak Jafar sendiri jarang cerita, lebih suka diam sambil menyeruput kopi hitamnya yang tak pernah ditambah gula. Aku sering lihat beliau malam-malam, rumahnya tak jauh dari tempat tinggalku. Kalau lewat abis tarawih atau sekedar beli rokok, kadang kulihat lampu teras rumahnya masih menyala. Dan dari celah jendela, samar-samar terdengar lantunan wirid panjang. Kadang diselingi suara yang seperti bukan suara manusia. Pernah juga kulihat beliau duduk sendirian di kursi kayu depan rumah, mulutnya komat kamit, seolah berbicara dengan seseorang, padahal tak ada siapapun di sana. Pak Jafar lagi zikir, kata ibuku waktu itu. Tapi orang bilang ada tamu gaib yang sering datang ke rumahnya. Begitu kata ibuku sewaktu kecil. Aku pikir itu hanya cerita bumbu-bumbu warga kampung yang suka membesar-besarkan hal kecil. Sampai suatu malam, ketika listrik padam dan udara gerah membuatku sulit tidur, aku duduk di depan rumah sambil memainkan korek api. Tak sengaja, kulihat Pak Jafar melintas. Dia hanya memakai sarung dan jaket tipis, membawa botol air dan satu kain putih yang digulung. "Rizky," sapa beliau sambil mengangguk pelan. "Belum tidur kamu?" "Belum Pak, gerah," aku balas senyum. Dia menatapku sejenak, lalu memberi isyarat agar aku mendekat. "Kalau nggak keberatan, nemenin Bapak duduk sebentar yuk. Udara lagi bagus nih buat cerita-cerita." Kami duduk di bangku bambu depan rumahnya. Angin malam meniupkan sedikit rasa gerah. Di meja ada cangkir kopi yang sudah setengah dingin. "Aku sering lihat Bapak tengah malam. Lagi ngapain Pak?" Pak Jafar tertawa kecil. "Kamu penasaran ya? Banyak yang nanya begitu." Aku mengangguk. "Zaman kamu ini udah lain. Tapi dulu, pasar itu bukan cuma tempat jual beli. Ada perjanjian, ada kekuasaan, dan ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika." Ia menghela nafas. "Dulu aku dipercaya menjaga pasar, tapi bukan sekedar jaga dari pencuri atau rampok. Kadang dari yang tidak kasat mata. Aku meneguk ludah, tak tahu harus menimpali dengan apa. Waktu aku masih muda, hidupku keras. Aku belajar banyak hal yang orang-orang zaman sekarang anggap mistis. Ilmu pukul, tenaga dalam, sampai sesuatu yang lebih dari itu." Ia menatap langit. "Tapi semua itu ada yang harus dikorbankan." Aku mulai merinding meski malam itu tak begitu dingin. Pasar ini pernah diserang orang-orang kiriman. Musuh bebuyutannya Demang Pasar, 5 orang. Badannya besar-besar, datang malam-malam saat pasar sepi. Beliau terdiam sejenak, hanya suara tonggret di kejauhan yang terdengar. Mereka datang dengan senjata, tapi mereka pulang dengan tulang patah tanpa aku menyentuh satu pun dari mereka.
Aku menelan ludah tanpa menyentuh, Pak. Beliau hanya tersenyum pelan, lalu menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kutafsirkan. Kamu pikir manusia bisa lakukan itu sendiri? Aku tak menjawab. Entah kenapa, rasa penasaran bercampur takut mengalir dalam diriku. Tak ingin dia berhenti bercerita, tapi juga takut mendengar kelanjutannya. Besok, katanya pelan. Kalau kamu masih penasaran, besok Bapak cerita lagi. Tapi kamu harus siap, karena kisah ini bukan sekedar kisah masa muda. Ini tentang apa yang tersisa dalam diriku dan apa yang akhirnya harus kulepaskan. Beliau berdiri pelan, mengambil botol airnya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh. Aku duduk lama di situ, diam, mencoba mencerna kata-kata Pak Jafar. Ada sesuatu dalam nada suaranya tadi, seperti penyesalan atau mungkin peringatan. Sejak malam itu, aku tahu sosok tua yang tiap pagi menyapu halaman dan menyalami anak-anak sekolah itu bukanlah kakek biasa. Ada bayangan di balik langkahnya, bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya pergi. Dulu waktu aku masih jaga pasar, pernah ada malam di mana aku menghancurkan 5 orang tanpa menyentuh mereka. Dan malam itu aku mulai menulis kisahnya, karena beberapa kisah tak boleh hilang begitu saja. Dari sudut pandang Pak Jafar. Waktu muda, nama lengkapku masih sering disebut Jafar Arwadi bin Sumawijaya. Tapi di pasar, semua cukup memanggilku Jafar. Tak ada yang tahu, jauh sebelum aku dikenal sebagai penjaga pasar yang katanya sakti, aku hanyalah seorang pemuda keras kepala, pemarah dan sering dipukuli preman. Waktu itu aku baru 22 tahun, tubuhku kurus, tulang pipi menonjol, dan mata selalu merah karena kurang tidur. Hidup di bawah garis kemiskinan, tinggal di rumah bilik bambu bersama ibu dan 2 adikku yang masih kecil. Bapakku, sudah lama hilang entah kenapa dan entah kemana. Ibuku bilang dia dibunuh karena menolak bayar uang keamanan pasar. Dan sejak saat itu, dendam pelan-pelan tumbuh dalam dadaku. Sore itu aku pulang dengan darah masih mengalir di sudut bibir. Uang hasil membantu angkut sayur dirampas. Ibuku menangis, memelukku, tapi aku malah diam. Dalam hati aku bersumpah, ini terakhirnya kali aku diinjak-injak. Aku harus bisa lawan mereka. Seorang kawan tua, Mang Dul, penjaga toko kelontong, bilang padaku, kalau kau ingin kuat, cari Mbah Suro di Gunung Sendang. Beliau bukan orang biasa, Par. Setelah menimbang semalam suntuk, aku pamit pada ibu. Hanya bawa sepasang baju, bekal nasi berbungkus daun, dan satu tekad. Aku harus punya ilmu. Aku harus berubah. Perjalanan ke lereng Gunung Sendang bukan perkara mudah. Jalannya licin, penuh semak, hawa dingin menusuk. Setelah 2 hari mendaki dan nyaris tersesat, aku sampai di sebuah rumah panggung tua di antara pohon beringin dan bambu. Asap tipis keluar dari cerobong kayunya. Lalu muncullah dia, pendekar tua berjubah kelabu, bertelanjang kaki meski tanah basah. Matanya tajam seperti mata burung elang, tapi raut wajahnya tenang. Itu Mbah Suro. Aku tahu kau akan datang, Nak Jafar. Semalam kau sudah masuk dalam mimpiku, katanya tenang. Tanpa banyak bicara, aku sujud memohon agar diterima sebagai murid. Mbah Suro menatapku lama. Ilmu kanuragan, bukan buat gagah-gagahan. Banyak yang datang ke sini karena dendam, tapi tak semua kuat menerima akibatnya. Aku siap, Mbah. Kalau begitu mulai malam ini kau bukan Jafar biasa lagi. Kau murid gunung, dan lelaku pertamamu, muteh pitong dino. Hari pertama muteh, aku hanya berbuka dengan nasi putih tanpa lauk dan minum air sumur. Badanku mulai gemetar, lidah kering, tapi aku tahan. Mbah Suro bilang, itu untuk menghilangkan kotoran batin dan memperbesar wadahnya. Hari keempat aku mulai mimpi aneh. Seorang perempuan berambut api mendatangiku, menciumi wajahku, lalu mencakar dadaku.
ketika terbangun aku menemukan goresan merah betulan di kulitku. Tanda itu biasa, kata Mbah Suro. Makhluk gaib tahu kamu sedang membuka gerbang jiwa. Mereka tertarik. Setelah mutih selesai, aku diminta tidur 7 malam di pemakaman tua dekat hutan bambu. Tidurlah di atas pusara yang tak diberi batu nisan. Itu kuburan orang yang mati penasaran, ujar guruku. Setiap malam aku dengar suara bisikan, ada yang melolong. Bahkan kadang tubuhku terasa seperti ditindih. Tapi aku tetap diam, mata terpejam. Dalam hati kuulang-ulang doa yang Mbah Suro ajarkan. Setelah itu, aku mandi kembang di Telaga Hitam Gunung Sendang. Malam Jumat Kliwon ditemani cahaya bulan. Aku harus menyiramkan air 7 kembang ke seluruh tubuh, lalu menunggu di air sampai subuh. Badanku membiru karena dingin, gigi gemerutuk, tapi tak sekalipun aku keluar dari air. Di malam terakhir tirakat, Mbah Suro memberiku kitab kecil berisi mantra-mantra tua. Baca ini 1000 kali di puncak batu tapak dewa. Jangan berhenti, meski ada yang datang, menggoda atau mengganggumu. Fokus. Malam itu aku naik ke batu besar yang berdiri seperti altar. Sendirian, aku duduk bersila, mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Di bacaan ke-300, angin berubah, ada bayangan besar melayang di sekitarku. Di ke-600, batu yang aku duduki bergetar. Di ke-850, seekor ular hitam melilit kakiku. Aku tak berhenti. Bahkan ketika mataku mendadak bisa melihat sekelebat sosok perempuan tanpa wajah berjalan mundur. Sampai akhirnya, bacaan ke-1000 selesai. Dunia menjadi hening. Lalu Mbah Suro datang. Entah dari mana. Kau lulus, Ja'far. Berikutnya, di pagi yang terang, aku dipanggil masuk ke sebuah gua kecil di bawah rumahnya. Di dalamnya terdapat sebilah keris pendek berbungkus kain merah. Mbah Suro menyerahkannya dengan tatapan berat. Ini bukan pusaka biasa. Di dalamnya ada kekuatan yang sudah lama terkunci. Tapi ingat, Ja'far, kekuatan ini tak sepenuhnya milikmu. Ia akan bantu, tapi juga menuntut. Camkan itu. Aku menggenggam keris itu. Rasanya hangat, nyaris hidup. Apa yang ia tuntut, Mbah? Tanyaku. Jiwa yang stabil, hati yang bersih. Kalau tidak, kau akan jadi budak kekuatannya. Dan lambat laun, kehilangan siapa dirimu yang sebenarnya. Karena sudah ketergantungan dengan makhluk itu. Mbah Suro memegang pundakku. Ilmu yang kuat bukan dari tangan, tapi dari batin yang tak mudah goyah. Kau telah membuka pintu, tapi pastikan jangan sampai kau lupa jalan pulang. Setelah tirakat itu aku kembali ke kampung. Tubuhku tak berubah banyak, tapi setiap orang yang memandangku, entah kenapa mereka jadi menunduk. Bahkan preman-preman pasar yang dulu menampar wajahku tanpa rasa bersalah, kini menyingkir setiap kali aku lewat. Dan ketika mereka mencoba mengganggu lagi, cukup satu tatapan, satu gerakan tangan, mereka tumbang. Tak pernah bisa menjelaskan kenapa. Ilmu itu nyata, tapi seperti pesan guruku, kekuatan sejati bukan untuk memamerkan. Ia harus dijaga, ditundukkan, dan digunakan hanya saat benar-benar diperlukan. Sejak hari itu aku jadi penjaga pasar, bukan dengan pentungan atau suara keras, tapi dengan doa, laku, dan tatapan yang tak pernah bisa dibaca. Dan di malam-malam sepi, aku masih suka duduk di teras rumah, mengulang mantra-mantra lama, menyimpan keris pusaka di bawah sajadah, karena aku tahu, dunia ini bukan milik manusia saja. Pagi di pasar Pundong tak pernah benar-benar sunyi, bahkan sebelum ayam berkokok. Tapi, suasana pagi itu berbeda. Tak ada suara obrolan pedagang. Tak ada tawa ibu-ibu yang biasanya rebutan tempat lapak. Semua menunduk, takut, hormat pada satu sosok yang berjalan perlahan
melewati lorong-lorong pasar. Ja'far muda. Lelaki itu sekarang lebih tinggi dari yang mereka ingat. Bahunya lebar, matanya dalam. Ia jarang bicara, tapi sekali bicara, orang akan diam. Sekali menatap, tubuh serasa diseret ke lubang gelap. Sejak resmi diangkat sebagai pengawal pribadi Demang Pasar, Ja'far muda tak pernah absen menjaga wilayah pasar dari tangan-tangan kotor. Pasar yang dulu dikuasai preman, kini bersih. Tapi tak semua bersih itu damai. Ada hawa dingin yang menyelimutinya. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menjaga tempat itu. Dan memang benar begitu adanya. Suatu sore, Demang Pasar berkata, "Ja'far, jaga malam ini. Ada kabar mereka akan datang." Suaranya gugup. Orang-orang dari utara. Mereka ingin merebut kios bagian barat. Ja'far muda mengangguk tanpa kata. Ia sudah dengar kabar itu sejak siang. Angin pagi sudah membawa baunya, bau darah. Para penyerang itu bukan anak kemarin sore. Mereka datang bukan hanya dengan parang, tapi juga jimat-jimat yang kuat. Langit mulai mendung. Petir sesekali menyambar. Dan ketika hujan turun, aroma tanah bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Tepat tengah malam, 5 orang bertudung gelap masuk ke pasar dari arah selatan. Langkah mereka mantap, dan satu di antaranya membawa tongkat dengan ujung berbalut kain merah. Sejenis penanda bahwa mereka bukan sekedar preman. Mereka adalah petarung berilmu. Ja'far muda sudah menunggu. Ia berdiri di dekat tiang bambu besar, tempat biasanya dipasang pengumuman pasar. Tanpa senjata, hanya mengenakan baju lurik dan sarung yang digulung di pinggang. 5 orang itu berhenti 5 meter darinya. "Kami hanya mau kios barat. Jangan ikut campur, Ja'far," kata si pemimpin. Suaranya serak seperti logam bergesekan. Ja'far muda tak menjawab. Ia hanya melangkah maju 1 langkah. Hening sejenak. Lalu salah satu dari mereka menerjang. Tapi yang terjadi bukan seperti dalam film silat. Tak ada suara pukulan, tak ada benturan. Orang itu mendadak memekik. Tubuhnya terpelanting ke belakang, seperti dihantam palu tak kasat mata. Lengan kirinya patah, tulang mencuat dari kulit. Yang kedua menyusul, tapi sebelum sempat menyentuh Pak Ja'far, ia berhenti di tempat. Matanya mendelik, mulutnya menganga, lalu muntah darah keras sampai isi perutnya ikut keluar. Sisa 3 orang mundur, tapi seperti ada dinding tak terlihat. Tubuh mereka menggigil. Salah satu dari mereka tiba-tiba menjerit seperti anak kecil, lalu jatuh tersungkur, menangis dan meracau. Yang satu lagi langsung bersujud, lalu tubuhnya menegang dan terdengar suara melengking dari tenggorokannya. "Kau telah mengganggu wilayah yang sudah diberi tanda." Suara itu bukan suara manusia. Ja'far muda tetap berdiri diam, tenang. "Aku tidak memukul," katanya lirih, "tapi mereka jatuh sendiri." Keesokan harinya pasar ramai, tapi tidak seperti biasanya. Pedagang tak berani bersuara. Bahkan Bok Sarmi yang biasanya cerewet soal harga cabai, hanya menunduk saat Ja'far muda lewat. Anak-anak yang dulu suka memanggilnya, "Ja'far, Ja'far," kini sembunyi di balik punggung ibunya. "Ja'far itu bukan manusia biasa sekarang," bisik seorang pedagang. "Dia membawa kesaktian." "Iya, aku dengar dia bisa mengalahkan 5 orang yang badannya berat-berat dan berilmu. Bisa bikin orang lupa jalan pulang juga," saut yang lain. Desas-desus itu semakin liar, tapi tak satu pun berani menantangnya. Di dalam rumah kecilnya yang terletak di pojokan pasar, Ja'far muda duduk menghadap tembok. Di depannya, keris pusaka dibungkus kain merah. Tubuhnya tampak biasa, tapi matanya kosong, seperti sedang melihat ke tempat lain. Sejak malam penyerangan itu, ia mulai bermimpi aneh. Ia melihat wajah-wajah dari masa lalu, wajah bapaknya, wajah orang-orang yang dulu memukulnya, tapi semuanya bermata hitam legam dan bersuara satu. "Ingat Ja'far, ini semua tidak gratis. Ada bayarannya. Tidak sekarang, tapi nanti." Kadang ia mendengar suara itu saat terjaga, dalam suara angin, dalam suara air mengalir di selokan pasar, dalam langkah kaki tukang sayur. Suatu malam ia duduk sendirian di lapak kosong. Hujan rintik. Lalu tiba-tiba sebuah sosok muncul di ujung lorong. Tinggi. Wajahnya tidak kelihatan, hanya kakinya yang berbulu lebat,
seperti kaki kambing, bukan manusia. Jafar Muda tak takut, tapi juga tak bicara. Sosok itu mendekat, lalu berhenti 1 meter darinya tanpa membuka mulut. Ia berbicara langsung dalam pikirannya. Kami sudah membantumu, kau harus siap membayar. Hari itu akan datang. Hari-hari setelah itu, Jafar Muda tetap menjaga pasar. Tapi kini ia lebih pendiam. Ia jarang menatap mata orang. Ia mulai suka duduk lama di depan lilin, memandangi nyalanya seperti mencari sesuatu. Para pedagang makin takut, tapi tak berani meninggalkannya. Karena dengan semua yang menyeramkan itu, satu hal tetap pasti. Sejak Jafar ada, tak satupun kejahatan berani masuk ke pasar itu lagi. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai retak. Ilmu yang ia punya, kekuatan yang dulu ia dambakan, perlahan menuntut jiwanya. Bukan sekedar lelah, tapi hampa. Setiap malam bisikan itu datang makin jelas, makin sering. Kadang ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut pasar. Hanya dia menatapnya. Tapi ia tahu belum saatnya. Masih ada waktu sebelum semuanya harus Jafar bayar. Waktu terus berlalu. Usia memang tak bisa dibohongi. Di umur yang sudah melewati setengah abad, tubuh Pak Jafar tak sekuat dulu. Dulu sekali teriakan namanya saja sudah cukup bikin pasar senyap. Kini ia justru yang mulai diam, menyepi, menyendiri. Ia mengundurkan diri dari tugasnya sebagai penjaga pasar saat sudah memasuki usia 50 tahun. Tidak ada pengumuman, tidak ada pesta perpisahan. Hanya sekedar hilang dari keramaian dan digantikan oleh wajah-wajah baru yang belum tentu mampu menahan badai. Banyak yang kecewa. Beberapa pedagang tua menangis pelan, seakan kehilangan pohon besar yang selama ini menaungi mereka dari panas dan hujan. Tapi Jafar tahu, ini bukan soal perasaan orang lain, ini soal nyawanya sendiri. Ada yang mulai tak beres. Setiap malam suara bisikan itu datang, pelan tapi tegas. Kadang dari pojok langit-langit kamar, kadang dari bawah kolong tempat tidur. Suaranya bukan suara manusia, bukan pula suara hantu yang biasa ia temui dulu. Ini lebih dalam, lebih menyerupai gema dari dalam tulang. Tubuhnya pun mulai berbeda, tidak lagi sekuat baja seperti dulu. Sekarang bangun dari tidur saja rasanya seperti diseret dari kubangan lumpur. Dadanya sering sesak, kedua tangannya dingin walau matahari terik. Yang paling membuatnya takut adalah saat ia tanpa sadar kesurupan di dapur rumahnya sendiri. Waktu itu istrinya sedang menggoreng tempe, dan Pak Jafar tiba-tiba berdiri mematung, matanya putih semua. Lalu berteriak dalam bahasa yang bahkan istrinya sendiri tak kenal. Saat sadar, keringatnya mengucur deras, dan mulutnya bergetar sambil menggumam. Aku sudah terlalu lama. Suatu sore saat ia duduk di warung kopi kecil di ujung pasar yang lama tak ia datangi, seorang lelaki tua dengan jubah putih duduk di bangku sebelah. Awalnya Pak Jafar tak menggubris, tapi setelah lelaki itu memesan kopi hitam dan membaca doa sebelum meminumnya, ada sesuatu yang membuat Pak Jafar menoleh. Antum ini dari mana, Kiai? Tanya Pak Jafar. Cuma pedagang musiman, Pak. Saya dari pesantren kecil di utara. Niatnya jualan madu dan siwak. Tapi saya juga suka ngobrol kok. Jawab lelaki itu sambil tersenyum, matanya bersinar tenang. Entah kenapa, Pak Jafar langsung merasa nyaman saat itu. Ada hawa adem yang selama ini ia cari. Ia pun mulai membuka obrolan, pelan-pelan, seperti mengupas luka lama yang belum sembuh. Saya ini dulu punya ilmu, bukan dari pesantren. Dari jalur lain, Pak. Syekh itu tak kaget, tak pula menghakimi, hanya mengangguk. Ilmu itu seperti senjata, Pak Jafar. Tajamnya bisa melindungi, bisa juga melukai diri sendiri kalau salah arah. Dari obrolan itu akhirnya Pak Jafar mengaku bahwa ia merasa tubuhnya dikuasai oleh sesuatu yang tak kasat mata, bahwa ia mendengar bisikan dan merasa hidupnya tak lama lagi.
akan dibawa oleh makhluk yang memberi kekuatan. Syekh itu lalu menawarkan satu hal, amalan peluruh ilmu gaib. Tapi dengan satu syarat, kalau panjenengan serius harus siap. Prosesnya tidak indah. Ini seperti membersihkan luka lama yang sudah bernanah, bau, busuk, sakit, kadang bikin pingsan. Pak Jafar dengan wajah lelah dan tangan gemetar mengangguk. Pasrah, saya ingin bebas, Syekh. Mulailah proses itu. Setiap malam Pak Jafar membaca wirid yang diberikan. Sebelum subuh, ia mandi air garam dan daun bidara. Setiap malam Jumat, ia bakar dupa yang sudah didoakan oleh sang Syekh dan memanjatkan doa untuk bertaubat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seakan-akan doa itu terbawa oleh asap yang bersumber dari dupa, naik ke atas dan didengar oleh malaikat dan disampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makhluk pemberi kekuatan si Jafar mulai tidak tenang. Kedamaian pun hilang. Yang datang justru gangguan yang lebih nyata. Mimpi-mimpi buruk menyerbu tidurnya. Dalam mimpinya ia melihat wajah-wajah yang dulu pernah ia kalahkan di pasar. Preman-preman yang tulangnya ia hancurkan. Orang-orang yang pernah tersungkur di bawah tendangannya. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan mulut mereka berdarah. Mereka berdiri mengelilinginya. Mati kami karena kamu, Jafar. Lalu siapa yang akan membayar hutang dari darah ini? Lalu tubuhnya makin sakit dalam proses peluruh ilmu gaib, seperti dibebani karung batu di punggung. Setiap pagi ia harus dituntun istrinya ke kamar mandi. Makanan tak bisa masuk. Minum air putih pun terasa seperti menelan bara. Dan pada suatu malam Pak Jafar bermimpi masuk ke dalam hutan tua yang sangat gelap. Di sana, ia bertemu sosok gurunya yang dulu, seorang lelaki tinggi besar dengan sorban merah. Tapi kini wajahnya keriput, matanya basah. Sudah saatnya kau melepas ilmu yang aku berikan. Berjalan tanpa bayangan. Ingat jalan pulang, Jafar, ucap gurunya. Baik guru, terima kasih. Saya sudah menyesal. Ya, penyesalanmu diterima. Tapi jalanmu masih panjang. Kau harus lepas dari kodam-kodam itu. Saat bangun Pak Jafar langsung sujud. Tangisnya pecah, dadanya sesak. Tapi ada satu rasa yang muncul perlahan, ringan. Esoknya Syekh itu datang kembali dengan tas kecil berisi madu dan siwak. Ia mendekat ke rumah Jafar. Sudah waktunya kamu mengamalkan wirid bacaan terakhir, katanya. Malam itu Pak Jafar duduk bersila di ruang tengah, diapit oleh istrinya dan Syekh tersebut. Dupa dibakar, air dibacakan doa, dan Pak Jafar diminta membaca satu kalimah peluruh 7 kali dengan nafas panjang. Begitu selesai, tubuhnya mendadak terguncang keras, nafasnya tersengal, dari mulutnya keluar busa, tangan dan kaki menendang-nendang lantai. Suara berat muncul dari dadanya. Kenapa kau usir aku, Jafar? Aku belum selesai denganmu. Tapi Syekh itu tetap tenang. Ia membaca ayat demi ayat dengan lantang. Dan akhirnya tubuh Pak Jafar ambruk. Nafasnya kembali tenang. Dan saat itu ia membuka mata. Dunia terasa berbeda. Tak ada bisikan, tak ada mimpi buruk. Hanya senyap yang menenangkan. Ia menatap istrinya yang memeluknya erat. Lalu menatap Syekh yang mengangguk pelan. Sudah selesai, Syekh? Tanya Pak Jafar. Belum, jawab Syekh. Tapi kau sudah mulai dari awal yang baru. Sejak malam itu, Pak Jafar sudah tidak memiliki ilmu yang ditakuti. Ia hanyalah lelaki tua yang setiap pagi menyapu halaman masjid dan sudah ingat jalan pulang. Kadang ikut menyeduh kopi di pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, atau duduk diam di tepi warung sambil melihat anak-anak kecil bermain. Dan kalau ada yang bertanya padanya tentang masa lalu, ia hanya akan menjawab pelan. Yang penting, sekarang aku tidak lagi berjalan dengan bayangan. Pak Jafar kini bukan lagi sosok yang berdiri tegak di tengah pasar dengan dada membusung dan tatapan tajam menusuk seperti keris. Ia lebih sering terlihat duduk di pelataran masjid, menjadi marbot, mengenakan sarung kotak dan peci lusuh yang warnanya sudah mulai pudar.
Tapi justru dari kepudarannya itu, aku melihat cahaya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah drastis. Wajahnya tampak lebih terang, bukan karena kulitnya memutih, tapi karena rautnya menjadi ringan, seolah beban bertahun-tahun telah ia letakkan di tikungan takdir yang lama ia hindari. Suatu sore, kembali aku duduk-duduk di teras rumah beliau. Hujan rintik-rintik turun membasahi halaman. Suara kodok bersahutan di kejauhan, dan aroma tanah basah terasa menusuk ke hidung. Pak Jafar duduk di sebelahku, menyalakan rokok kretek yang asapnya mengepul pelan. Aku dulu berpikir, makin besar ilmuku, makin kuat aku. Tapi ternyata makin kuat aku, makin aku takut kehilangan. Katanya membuka percakapan. Aku menoleh memperhatikan garis-garis halus di wajahnya yang kini seperti buku terbuka. Wajah itu dulu selalu tegang, tapi kini tenang, seperti danau yang sudah tak lagi menyimpan badai. Pas kodam terakhirku dilepas malam itu oleh Syekh, rasanya seperti dilucuti. Kulit ini kayak dikupas, bukan cuma dari ilmu, tapi dari seluruh identitas yang aku banggakan selama ini. Ia mengisap rokoknya, lalu melanjutkan dengan mata menerawang jauh. Aku gemetar, badanku dingin. Ada suara yang berbisik dari balik dinding kamarku. Sebagai anak muda, kamu jangan sepertiku ya. Hidup normal-normal saja. Respon apa yang kamu terima di dunia ini dengan positif. Jangan seperti aku. Demikianlah pesan dari Pak Jafar yang aku tulis. Semoga kisah ini berkenan, bisa mengambil hikmah. Dan saya, Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.